kita mau bahas big match kemarin Bayangkara sama Persib. Yang pada akhirnya Persib kalah sama Bayangkara 1-0. Emang Bayangkara bagus. Luar biasa. Bayangkara memang kemarin mainnya bagus sekali lah yang menang. Gokil. Apa pengaruhnya ke apa masalah di Persib sendiri kemarin? Padahal Persib nih kalau dibilang walaupun mainnya inkonsisten, tapi dia bisa ada di papan atas klasemen sementara. Iya benar. Apa memang kemampuan tapi memang kalau aku nonton kemarin Bayangkara secara permainan jauh lebih bagus kemarin menguasai pertandingan. Bang Ray sendiri nonton pertandingan kemarin nggak? Kalau Bayangkara Nulis ya. kalau Bayangkara sama Persib emang kelihatan banget ya. Bayangkara ini adalah tim yang siap sejak awal musim. Benar. Secara kedalaman materi Squad. pemain, squad gitu. Ini memang terlihat banget ya Bayangkara memang sudah siap gitu untuk menghadapi rutinitas kompetisi yang panjang dan padat jadwalnya. Materi pemain mereka sangat luar biasa, mau bongkar pasang mau nunjuk siapa pemainnya kualitasnya sama merata gitu Benar, untuk benar. Paul Munster gitu. Sementara Persib ini kan sempat terkendala ya, banyak pemainnya bertumbangan, kemudian kena Covid terus segala macam, tambal sulam, ada pemain muda juga yang akhirnya dicoba dimainkan gitu, beberapa Mario Jardel, kemudian Bayu Fikri tetap dimainkan gitu. Tapi ya memang ada inkonsistensi masih dari Persib Bandung. Kita lihat aja dari ball possession ini. Bagaimana Bayangkara begitu menguasai ya, tapi juga tidak terlepas dari kecerdikan individual dari Bayangkara sendiri. Kita tahu lah golnya dari Sani Rizky begitu luar biasa Bagus ya, sekali golnya. ngelabuin seorang Victor Igbonevo gitu. Nah ini benar-benar sebuah skill yang patut diapresiasi. Pantas juga dia saat ini masuk dalam daftar list untuk pemain AFF yang dipanggil oleh Coach Sintayong. Coach Sintayong, iya. Om Gita nonton nggak kemarin pertandingan? Tapi kalau gue ngeliat gini, itu tadi setuju sama Rais bahwa Bayangkara adalah tim yang paling siap ya. Paling siap memang. Bukan saja series ini, tapi seri-seri sebelumnya. Iya. Ada penurunan sebenarnya. Kalau dilihat mereka Di series 3 kalau nggak salah. di series 2 Series 2 mereka tidak akhir. terkalahkan. Iya. Tapi terus mereka sampai series keempat ini sudah 4 kali kalah. Tapi kemampuan mereka untuk memanfaatkan hasil, artinya 3 poin. Mereka dengan 15 kali kemenangan itu bisa mengatasi Arema yang walaupun belum kalah sejak week 3, mereka banyak sekali hasil imbang. Kalau di klasemen kalau di musim kompetisi yang panjang kan nggak penting, tidak kalah banyak, tapi kalau draw banyak juga akan merugikan tim. Itu yang tidak dilakukan oleh Bayangkara. Mereka praktis punya kemampuan untuk mendapatkan 3 poin, walaupun itu ugly win sekalipun. Itu Iya yang mereka benar. lakukan. Bang, kemarin berarti benar keputusan Sintayong tidak memainkan Igbonevo karena begitu dimainkan Igbonevo dia kayak Udah begitu kelihatan sebenarnya Igbonevo ya. Iya, untuk sekelas gol Sani Rizky dia ditipu pakai flip gitu. Benar-benar Flip tendangan kick. iya. Berarti emang Sintayong kemarin keputusannya tepat dong, nggak memainkan dia, lebih milih Farudin. Sebelum kegocek dengan Indah itu sih bagus Ki Benar. mainnya. Dia sama Tapi nggak di top perform lah dia sama Ardi kemarin. Idrus lumayan nutup-nutupnya. Kan dia Benar. sama si Kakang ya. Iya Iya, Kakak Kakak. Kakang kan. Nah, kalau kita ngomong strategi, menurut gue yang memang Munster pinter ya. Dia taruh dulu Bonai. Hafalan dia kan sebenarnya Iksan sama si Wahyu Subo. Justru hot seat-nya itu ada di satu lagi siapa? Dan ternyata dia nggak mainin dulu Evan Dimas loh. Gue pikir Evan Dimas nggak bisa main. Ternyata dia taruh dulu si Dimas. Bonai. Si Bonai ya, benar. Karena Bonai ngawal Klok. Iya. Nah, Klok cuma ditemenin, maaf ya gue bilang cuma, karena kan seharusnya ada Rashid, ada juga si Deddy Kusnandar ya. Tapi kan semuanya nggak bisa ya. Yang ada adalah si Lestaluhu. Kurang pengalaman kan. Habislah di tengah. Dan ada Freds Butuan di sebelah kiri sama si Bruno sama David da Silva. Nah, Bruno gue lihat terlalu agresif tapi nggak terlalu bermanfaat kemarin. Iya. David da Silva gocek dapat tapi nggak bisa syuting. Beckham menurut gua lebih efektif di belakang striker bukan di kanan. Iya, dia ditaruh di kanan. Iya, dia ditaruh di kanan. Sementara itu di depannya ada si Eze ditaruh di Bayangkara. Kan. Eze sama si Melvin Place. Nah, mengejutkannya Paul Munster ini kan sebenarnya sama kayak keputusannya Simone Inzaghi. Cuma Inzaghi keputusannya gagal. Inter pergantian pemainnya. Bayangkan, kaget loh. Eze diganti. Masuklah Evan Dimas, masuklah Andik Firmansyah. Lah, kok ternyata Andik mainnya bagus banget. Iya. Ngobrak-ngabrik wilayahnya Ardi Idrus. Termasuk golnya Sani kan umpan Andik. Walaupun Sani gue yakin itu memang once in a lifetime ya. Iya. Kalau Giro tuh emang ada latihan striker bilang bola pendek geser ke belakang
ngelabuin back, tendang. Tapi kalau untuk flip begitu kan gue rasa nggak ada di latihan tuh. Jadi memang murni skill dia. Dan yang dia bobol adalah kiper yang lagi sulit banget dibobolin orang. Iya, Teja Pakualam. Termasuk Hansa Muyama 2 kali kemarin. Akhirnya dibobol juga. Tapi paling tidak Teja Pakualam dalam 2 pertandingan bisa membuat nangis 2 orang. Pertama Ciro Alves, kemarin Sani juga nangis. Iya, Sani nangis habis golin ya. Iya, dan kalau bukan Emosional karena banget si Teja. Teja gue rasa bisa lebih banyak Bisa gol. lebih Ki. banyak golnya. Kalau satu lagi, Freds Butuan kenapa ngoper? Nah, itu dia. Kan sebenarnya kelihatan dari jumlah Iya, shot on targetnya shooting. Persib ya. Iya. 2 pertandingan, 1 pertandingan ditunda mereka ya. Jadi week 21, 22, 23 mereka hanya main 2 kali. Itu mereka hanya 1 shot on target waktu mereka ngalahin Tira Persikabo. Benar. Dan Yang itu kemarin kan- juga tidak ada Iya. shot of target kan. Dan itu kan pahlawannya adalah Teja Pakualam. Artinya kalau nggak ada Teja mereka hasil imbang atau bahkan kalah sama Tira kan. Dan sekarang juga mereka harus kalah dengan Teja Pakualam melakukan beberapa kali Dan save. gue nggak ngertinya ya. Munster nih malah pilihan pemain itu bukan yang populer. Iya, Tapi benar-benar. kok bisa solid. Iya. Bener-bener nih orang Eropa, yang penting taktikal dia. Iya, Bukan lagi bintang atau siapa, tapi tactical murni. Gue mainin dia karena alasan gue ini. Gue main, Adam Ali satu lagi kemarin. Adam Alis. Iya. Gue mainin dia dulu karena begini. Bukan karena emang udah pasti lo jadi pemain utama. Iya, Dan dia sering ngerubah itu di babak yang kedua. Baru terakhirnya si Dendi juga Ini dimainin. masuk gitu. Iya, Jadi gue benar. salut lah sama Munster nih. Pilihannya tebal juga tapi Iya, ya. tebal sih. Cadangan dan Nggak, tapi intinya menurut gue kan sama. Iksan sama Wahyu sebenarnya kalau lo Iya, jadi iya. pelatih mungkin Iya, dia mungkin malah yang di bench, di Mas bench. Gita. Tapi Iya. ini selalu malah pilihan utamanya loh. Dan kelihatan permainan mereka sekarang goks. Goks. Iya kan? Kelihatan sih. Ngototnya itu loh. Ngototnya memang Ngotot karakter. emang. Main Memang bolanya. sepertinya Munster udah tahu banget ya karakter lawan yang akan dihadapi terus materi pemain yang dia miliki. Dia miliki, iya. Oke, misalnya orang tidak begitu menganggap kayak misalnya Ihsan, Sani misalnya ya gitu atau Wahyu Subo lah. Wahyu Subo gitu. Tapi Munster tahu kualitas pemain ini bisa dimaksimalkan, dieksplorasi untuk mengeksploitasi pertahanan tim yang mana gitu. Nah, Ya, disesuaikan. ini mungkin salah satu kecerdasan dari Paul Munster yang harus kita akui ya gitu. Bagaimana taktikal dia gitu, penerapan taktik untuk menghadapi kontra strategi dari pelatih lawan. Walaupun mengejutkannya kalah sama siapa sebelumnya? Aduh, lupa sama Persik Kediri. sama Kediri. Persik Kediri kan kalah kalah. sama Javier Roha. Iya, kalah sama Kalahnya Javier sama Javier Roha. Dan mereka dia sebenarnya cerdas ya dengan memasukkan Andik. Andik kan iya. emang sepertinya nggak bisa berbuat sesuatu banyak sekarang, tapi sisi Kemarin kuatnya Persib kan oke. Ardi Idrus. Ardi kan. Idrus. Dan itu yang dieksploitir oleh Andik karena kecepatannya Andik ada di situ. Benar. Terakhir ini sebelum kita tutup ngomongin sedikit aja masalah lagi-lagi masalah Ada apa? wasit di Masalah Liga apa? Indonesia yang melakukan kontroversi kembali kemarin kartu merahnya Aaron Evans. Oh, yang Dapat salah kartu ngomong. merah, Iya. dia cuman bilang itu offside, pakai bahasa Inggris nggak tahu, dikira dia ngomong makian apa segala macam, dia langsung dikasih kartu merah. Bang, abang nengok, wah, abang kan sering siaran segala macam, bang. Ini- abang nengok, iya. Ini second yellow atau apa nih? Langsung kartu merah. langsung kartu Untungnya merah. gue nggak, Menghina wasit. bukan gue yang siaran Bukan ya. apa yang siaran. Gitu, tapi gue kan lihat ada beberapa interpretasi dari netizen kan. Apakah yang Pak offside, Paknya disangkanya F words Iya, ya kan. Iya, iya. Oh, fuck, F kok begini? Begini dong. Dia lu begini tadi. Begini dong. Dia begini tadi. Ini F. Terus ada juga yang bilang adalah pokoknya ya itu ini permasalahan bahasa. Nah, kalau ini gue mau bahas sebenarnya di pribadi gue. Inilah yang dibilang apa homofon ya. Jadi gini, antara yang lu ucapkan itu ternyata kalau artikulasi lu tidak jelas, orang lain bisa salah Ngartikannya, mendengar. iya bisa salah dengar, ngartikannya juga beda. Benar, dan kemudian ini ngomong mungkin dia bingung kan, dia berusaha bahasa Indonesia kan, Iya. tapi ternyata didengarnya Bahasa seperti Inggris itu, semua gitu. loh. Iya, Jadi iya. ya ini sih menurut gua human error aja Human lah, error. dua-duanya. Iya. Satu salah denger, satu kan udah dibilang kalau mau protes kapten ya, kan Kapten. gitu. Ya, benar. Ya, Ya, tapi kalau sebenarnya kalau dia tidak dianggap sebagai F-word, itu kata-kata kasar hanya boleh kartu kuning ya. Itu Oke. makanya Iya, pertanyaannya iya. adalah ini second yellow Iya. atau straight? Kayaknya Kalau langsung- straight, kayaknya straight. langsung Kalau kartu straight, merah kalau dia. straight ya kayaknya Karena disangka agak- dengarnya ngomong ya, itu. ya, dan mungkin Aaron Evans ya orang Inggris, orang apa dia? Orang Australia. Dia cuma bisa bahasa Indonesia yang lagi belajar sama bahasa Inggris pasti. Iya, Dia harus iya. memikirkan bahasa lain mungkin ya.
Itu mau abang bahas di channel abang sendiri? Gue mau Di bahas konten- karena ada hubungan dengan komunikasi Betul, kan. benar Itu ada sekali. hubungan komunikasi. Kalau Jadi mau lanjut nanti bisa tonton pembahasannya di Bang Valen. Kayaknya pikiranku, kayaknya wasit di Liga Indonesia tidak mau kalah heboh sama pertandingan, sama kasus-kasus yang lain. Makanya wasit berpikir, ayo mari kita rame-rame berkontroversi sampai habis kompetisi. Sampai ketemu di Dep Dagri selanjutnya.